Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang sedang menonton video serta penjelasan pada materi praktikum kali ini. Kali ini yang merupakan praktikum yang ke-8 berupa proyeksi peta. Sebelum saya menjelaskan ke slide yang lebih lanjut, saya di sini akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan proyeksi. Proyeksi ialah metode untuk merubah permukaan lengkungan atau 3 dimensi menjadi representasi dalam bidang datar atau 2 dimensi. Selain itu, proyeksi peta juga didefinisikan sebagai fungsi matematika untuk mengkonversikan antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokasi pada peta. Dan di mana dalam melakukan proyeksi tentunya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam proyeksi ini terdapat 4 syarat. Yang pertama ialah konform. Konform ialah bentuk yang diubah harus tetap atau letak objek di permukaan bumi tidak berubah. Syarat yang kedua yaitu ekuivalen atau luas permukaan yang diubah harus tetap. Syarat yang ketiga yaitu equidistant atau jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan yang diubah harus tetap. Dan syarat yang terakhir yaitu pemindahan lokasi objek di permukaan bumi tidak mengalami penyimpangan arah. Dalam melakukan proyeksi ini tentunya terdapat distorsi yang sering terjadi. Dan pengertian dari distorsi sendiri ialah kesalahan yang terjadi dalam proses proyeksi peta akibat dari bumi yang bentuknya lengkung harus digambarkan pada bidang datar. Distorsi terjadi karena adanya transformasi peta dari bentuk 3 dimensi ke bentuk 2 dimensi. Oke, slide selanjutnya ialah susunan laporan praktikum. A. Judul proyeksi peta. B. Tujuan minimal 3. C. Alat dan bahan. Perlu kalian ingat atau catat bahwa poin ABC diketik dalam satu halaman. Yang keempat atau D yaitu dasar teori. Dasar teori terdiri dari 5 dasar teori. Yang pertama, pengertian peta menurut 3 ahli dan 1 umum. 2. Pengertian dari proyeksi. 3. Syarat-syarat proyeksi. 4. Macam-macam proyeksi. Dan 5. Pengertian distorsi. Langkah kerja. Langkah kerja dalam melakukan praktikum ini minimal 10. F. Pembahasan. Pembahasan di sini terdiri dari 1. Hasil pengamatan, 2. Perhitungan, 3. Analisis. Hasil pengamatannya terdiri dari gambar-gambarnya nanti dilampirkan letaknya setelah daftar pustaka. Gambarnya terdiri dari 1. Proyeksi silinder stereografik, 2. Proyeksi silinder gnomonic, 3. Proyeksi silinder ortografik, 4. Proyeksi azimut stereografik, 5. Proyeksi azimut gnomonic, 6. Proyeksi azimut ortografik. Selain itu juga ada perhitungan, di mana perhitungannya di sini terdapat 6 perhitungan. Perhitungannya berupa perhitungan skala. Analisis terdiri dari kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap proyeksi. Terus distorsi yang terjadi pada saat pembuatan proyeksi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan minimal 60 halaman, maksimal 1 halaman full, di mana kesimpulan ini terdiri dari 40% diambil dari dasar teori dan 60%-nya dari analisis. Yang terakhir yaitu daftar pustaka, minimal 2 buku dan 3 web. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai penggambaran proyeksi. Penggambaran proyeksi yang pertama yaitu proyeksi silinder stereografik, di mana dalam penggambarannya jari-jari lingkarannya 3,2 cm, dan untuk proyeksi silinder gnomonic jari-jari lingkarannya 1,6 cm. Untuk proyeksi silinder ortografik jari-jari lingkarannya 3,2 cm. Untuk proyeksi azimut stereografik jari-jarinya 3,2 cm.
Untuk proyeksi azimut gnomonik, jari-jari lingkarannya 1,6 cm, dan yang terakhir ialah proyeksi azimut ortografik, penggambaran dengan jari-jari lingkaran 3,2 cm. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai perhitungan skala. Rumusnya yaitu PS sama dengan R bumi dibagi R peta. Keterangannya yaitu PS merupakan penyebut skala, R jari-jari bumi, di mana jari-jari buminya udah merupakan nilai paten yaitu 6.400 km, atau apabila diubah dalam bentuk senti 640 juta cm. Dan yang terakhir yaitu R peta. R peta merupakan jari-jari peta. Jari-jari peta di sini itu disesuaikan dengan besar jari-jari tiap proyeksi yang dibuat, sudah ditentukan tadi ini. Penjelasan dari perhitungan skala di sini saya akan memberikan contoh berupa perhitungan proyeksi dari silinder stereografik. Yang perlu diketahui yaitu jari-jari bumi, yaitu nilainya yaitu yang nilainya 6.400 km, atau apabila diubah menjadi senti menjadi 640 juta cm, dan jari-jari peta 3,2 di sini diperoleh dari ini yang sudah ditentukan tadi ini. Dan yang ditanya ialah penyebut skala. Rumusnya yaitu PS sama dengan R bumi dibagi R peta. Jadi 640 juta cm dibagi 3,2 cm. Hasilnya nanti kalian hitung sendiri. Jadi proyeksi silinder stereografik memiliki skala 1 banding hasil yang kalian peroleh. Di sini saya akan memberikan contoh gambar proyeksi, di mana nanti dalam pembuatannya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Yang pertama yaitu proyeksi azimut gnomonik, kedua contoh proyeksi silinder stereografik, bentuknya demikian. Yang ketiga proyeksi silinder gnomonik, yang keempat proyeksi silinder ortografik, selanjutnya proyeksi azimut stereografik, yang selanjutnya proyeksi azimut ortografik. Sekian penjelasan dari saya. Oh ya, nanti penjelasan cara membuat setiap proyeksi ini akan dijelaskan pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat proyeksi ini adalah jangka, penggaris busur derajat, pensil, penghapus, penggaris, dan kertas F4. Proyeksi silinder stereografik. Proyeksi silinder stereografik adalah sistem proyeksi yang memiliki titik kontrol di kutub utara ataupun di kutub selatan. Jika titik kontrol berada di kutub utara, maka bidang proyeksi berada di kutub selatan. Jika titik kontrol berada di kutub selatan, maka bidang proyeksi berada di kutub utara. Cara menggambar proyeksi silinder stereografik diawali dengan membuat garis dengan jari-jari 3,2 cm, kemudian membuat lingkaran menggunakan jangka dengan jari-jari 3,2 cm. Setelah itu, membuat garis meridian dari titik tengah dengan menggunakan penggaris busur dengan interval setiap titiknya 15 derajat. Diawali dengan 0 derajat, kemudian 15 derajat, dan seterusnya. Setelah itu, membuat dari titik sini ke titik sini bersinggungan dengan garis lingkaran dan titik garis meridian. Setelah itu, membuat bidang proyeksi. Bidang proyeksi ini ada garis bujur dan garis lintang. Garis lintang bersinggungan langsung dengan garis ini.
setiap garis lintang memiliki interval 15 derajat, diawali dengan 0, 15, dan seterusnya. Jarak antara garis bujur dari titik ini ke titik ini adalah 1 cm dengan angka 180 derajat, 160 derajat, dan seterusnya. Proyeksi silinder ortografik. Proyeksi silinder ortografik merupakan sistem proyeksi dengan titik kontrol yang berada di luar bumi. Cara membuat proyeksi silinder ortografik diawali dengan membuat garis tengah lingkaran dengan jari-jari 3,2 cm. Setelah itu, membuat lingkaran dengan menggunakan jangka dengan jari-jari 3,2 cm. Setelah itu, membuat garis meridian dari titik tengah ke titik ini. Jarak antar garis meridian adalah 15 derajat. Jarak interval ini diukur menggunakan penggaris busur. Setelah itu, menggambar bidang proyeksi. Bidang proyeksi ini terdapat garis bujur dan garis lintang. Setelah itu, membuat garis lintang yang bersinggungan langsung dengan garis meridian. Jadi, garis lintang berpotongan langsung dengan akhir garis meridian. Kemudian, membuat garis bujur. Garis bujur ini dengan jarak 1 cm. Diawali dengan 180 derajat, 160 derajat, dan seterusnya. Proyeksi silinder gnomonic adalah sistem proyeksi yang titik kontrolnya berada di tengah pusat lingkaran. Cara menggambar proyeksi silinder gnomonic adalah dengan membuat garis tengah lingkaran dengan jari-jari 1,6 cm, kemudian membuat lingkaran menggunakan jangka dengan jari-jari 1,6 cm. Setelah membuat lingkaran, kemudian membuat garis meridian dari titik tengah bersinggungan dengan lingkaran. Garis meridian dibuat dengan menggunakan penggaris busur. Dengan setiap jarak garis meridian, intervalnya adalah 15 derajat. Diawali dengan 0 derajat, 15 derajat, dan seterusnya. Setelah itu, membuat bidang proyeksi. Bidang proyeksi ini terdapat garis bujur dan garis lintang. Setiap garis lintang bersinggungan langsung dengan garis meridian. Garis lintang ini mengalami perbesaran hingga wilayah ekuator. Setelah itu, membuat garis bujur. Setiap garis bujur berjarak 1 cm dengan angka 180 derajat, 160, 140, dan seterusnya. Atau bisa dikatakan jarak dari setiap garis bujur adalah 20 derajat. Proyeksi azimut stereografik memiliki jari-jari tengah lingkaran 3,2 cm. Jarak antar interval 15 derajat diukur menggunakan penggaris busur. Diawali dengan angka 0 derajat, 15 derajat, 30 derajat, dan seterusnya. Dalam proyeksi azimut stereografik terdapat lingkaran paralel. Lingkaran paralel ini dibuat dengan menggunakan jangka. Pada setiap lingkaran paralel bersinggungan langsung dengan garis lintang. Setelah membuat lingkaran paralel yang bersinggungan langsung dengan garis lintang, kemudian membuat garis yang berpotongan dengan garis paralel maupun garis lintang dari titik tengah ditarik ke titik paling akhir lingkaran garis paralel. Setiap garis ini memiliki perbedaan 15 derajat. Diawali dengan angka 0 derajat,
15 derajat, 30 derajat, dan seterusnya sampai kembali lagi ke angka 15 derajat. Proyeksi azimut ortografik. Proyeksi ini memiliki R proyeksi atau jari-jari proyeksi sebesar 3,2 cm dari titik tengah ke titik ini adalah 3,2 cm. Kemudian jarak antar garis meridian dengan yang lainnya sebesar 15 derajat. Perhitungan ini diukur dengan menggunakan penggaris busur. Kemudian dari titik garis meridian ditarik garis lurus berupa garis lintang. Kemudian di sini terdapat lingkaran paralel. Lingkaran paralel ini dibuat dengan menggunakan jangka yang berpotongan langsung dengan garis lintang atau bersinggungan dengan garis lintang. Pada proyeksi azimut ortografik terdapat pengecilan hingga wilayah ekuator. Kemudian dari titik tengah ditarik ke titik ini berupa garis meridian yang berjarak antara garis meridian satu dengan yang lainnya sebesar 15 derajat. Perhitungan ini bisa diketahui dengan menggunakan penggaris busur. Diawali dengan 0 derajat, 15 derajat, dan seterusnya hingga kembali ke 15 derajat. Proyeksi azimut gnomonik. Proyeksi ini memiliki jari-jari proyeksi atau R proyeksi sebesar 1,6 cm. Dari titik tengah ke titik ini adalah 1,6 cm. Kemudian dari titik tengah ditarik ke titik ini berupa garis meridian. Jarak antara garis meridian satu dengan yang lain sebesar 15 derajat atau bisa disebut interval bumi. Cara membuat lingkaran paralel ini dengan menggunakan jangka yang berpotongan langsung dengan garis lintang. Kemudian dari titik tengah ke titik ini dinamakan garis meridian. Pada proyeksi azimut gnomonik ini terdapat perbesaran hingga wilayah ekuator. Kemudian jarak antara garis meridian satu dengan yang lain adalah 15 derajat. Diawali dengan 0 derajat, 15 derajat hingga kembali lagi ke 15 derajat.